metode transportasi. Data yang kami ambil dalam laporan ini bersumber dari internet, tepatnya artikel yang berjudul Perencanaan Distribusi Parepar Sepeda Motor Menggunakan Metode Transportasi pada PT Dipo Pahala Otomotif. Datanya sebagai berikut. Penyelesaian solusi awal yang kami gunakan untuk menyelesaikan kasus adalah least cost atau biaya terendah. Langkah pertama, karena total supply lebih besar dari total demand, maka perlu ditambahkan kolom demand pada tabel di atas. Langkah kedua, pengalokasian masing-masing ke demand-nya. Pengalokasian dilakukan secara berurutan yang dimulai dari sel dengan biaya terendah ke terbesar. Karena biaya terendah berada pada Surabaya Dami, maka sel tersebut akan diisi terlebih dahulu dengan biaya 648 sesuai dengan nilai terendah dari permintaan dan kapasitas. Selanjutnya kita akan menyilang sel yang tidak akan terisi lagi. Selanjutnya kita mencari biaya terendah yaitu 40. Biaya yang diisikan yaitu 700 dari total biaya terkecil, permintaan dan kapasitas. Selanjutnya kita akan menyilang sel yang tidak terisi lagi. Selanjutnya kita mencari harga yang lebih terkecil lagi yaitu 40 dengan mengisinya 169 sesuai dengan harga terkecil dari permintaan atau kapasitas. Nilai dari total biaya dari kapasitas adalah 869. Tetapi tadi dari total biaya kapasitas 869 dan tadi sudah diisi di sel Jakarta Medan 700, maka sisanya kita isi pada sel Jakarta Lampung yaitu 169. Dan kita akan menyilang sel yang tidak akan terisi lagi. Dan seterusnya maka akan didapat tabel sebagai berikut. Jadi kesimpulannya biaya minimum untuk solusi awalnya adalah 414 kali 90 411 kali 90 ditambah 648 kali 0 tambah 700 kali 40 tambah 169 kali 40 tambah 69 kali 60 tambah 611 kali 50 tambah 189 kali 90 tambah 581 kali 70 sama dengan 164.120 dolar. Ya baik, setelah itu kita akan menentukan solusi akhir. Sebelumnya, untuk memudahkan kita akan membuat pemisalan untuk setiap variabel. Nah, variabel pertama yaitu sumber. Surabaya dimisalkan sebagai X1, Jakarta X2, Yogyakarta X3, dan Bandung X4. Kemudian variabel kedua yaitu tujuan. Medan dimisalkan Y1, Padang Y2, Palembang Y3, Lampung Y4, kemudian dummy, variabel dummy itu sebagai Y5. Nah, karena kami menggunakan metode akhir dengan metode MODI, maka diperoleh tabel sebagai berikut ini. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai baris dan kolom yang terpakai menggunakan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ. Nah, karena nilai baris pertama atau
nilai dari baris pertama itu akan selalu 0, maka selanjutnya kita akan mencari nilai dari kolom berdasarkan baris yang memiliki nilai. Nah, kemudian karena nilai dari baris yang memiliki nilai itu adalah kolom kedua, maka kita akan mencari nilai dari kolom kedua dengan cara disubstitusi 0 R sebagai 0 plus KJ-nya belum diketahui dengan CIJ sama dengan 90. Kemudian disubstitusi 90 dikurang 0 sama dengan 90, maka didapat nilai dari kolom kedua yaitu 90. Selanjutnya masih pada baris yang sama karena pada baris yang sama memiliki nilai pada kolom kelima, maka yang dicari selanjutnya ialah nilai pada kolom kelima menggunakan rumus yang tadi RI plus KJ sama dengan CIJ, maka didapat sama dengan 0. Selanjutnya nilai yang dicari yaitu nilai pada baris keempat. Kenapa pada baris keempat? Karena nilai pada kolom kedua itu dia yang diketahui, nilai dari baris itu yang memiliki nilai, kemudian itu yang diketahui. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari baris keempat berdasarkan dari nilai kolom kedua. Disubstitusi berdasarkan rumus yang tadi, tapi karena yang tidak diketahui ini adalah R, maka yang diketahui hanya KJ dengan CIJ, maka disubstitusi KJ-nya sama dengan 90, kemudian CIJ sama dengan 90, kemudian disubstitusi 90 kurang 90 sama dengan 0, maka dari nilai dari baris keempat yaitu sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari kolom ketiga pada baris keempat. Menggunakan cara yang tadi, disubstitusi berdasarkan rumus. Karena yang tidak diketahui juga adalah KJ-nya, maka R sama dengan 0, CIJ sama dengan 70, kemudian disubstitusi 70 dikurang 0 sama dengan 70, maka didapat hasil dari nilai dari kolom ketiga yaitu 70. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari baris ketiga berdasarkan nilai dari kolom ketiga. Disubstitusi seperti tadi menggunakan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ, maka didapatlah nilai dari baris ketiga sama dengan minus 10. Selanjutnya pada baris yang sama kita akan mencari nilai pada kolom keempat. Menggunakan rumus yang tadi, maka didapatlah hasil dari nilai kolom keempat sama dengan 60. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari baris kedua berdasarkan nilai dari kolom keempat, maka didapatlah hasilnya baris kedua sama dengan minus 20. Selanjutnya yang terakhir, kita akan mencari nilai dari kolom pertama. Menggunakan rumus yang tadi, maka didapatlah hasilnya kolom pertama yaitu 60. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung indeks perbaikan dari segi 4 yang kosong. CIJ dikurang RI dikurang KJ. Seperti tertera pada tabel berikut ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memilih titik tolak perubahan, yaitu nilai indeks perbaikan dengan negatif terbesar pada tabel di atas. Segi 4 yang memiliki nilai indeks perbaikan terbesar adalah X2, Y2. Kemudian kita akan memilih jalur tertutup. Selanjutnya kita akan memilih sel yang memiliki nilai biaya terbesar untuk mengalokasikannya ke titik perubahan tadi. Kemudian dapat dilihat bahwa X4Y2 memiliki nilai biaya terbesar yaitu 90. Maka nilai X4Y2 akan didistribusikan ke X2Y2 sebanyak 189 dan untuk X2Y1 akan didistribusikan pula ke X4Y1 sebesar 189. Maka didapatlah tabel sebagai berikut ini. Kemudian kita akan mengulangi langkah pertama sampai ketiga, lalu didapatlah iterasi pertama.
Kemudian dari perspektif pertama kita akan menentukan nilai baris dan kolom yang terpakai berdasarkan dari kolom sebelumnya. Kolom yang sudah diperbaiki. Kemudian melakukan menentukan nilai baris dan kolom seperti rumus yang tadi, RI plus KJ sama dengan CIJ, maka didapatlah hasil dari nilai baris dan kolom seperti pada tabel berikut ini. Selanjutnya kita akan menghitung lagi indeks perbaikan dari segi 4 yang kosong, lalu kita akan mencari nilai dari negatif terbesar. Kemudian kita mendapat titik tolak perubahan pada X1 Y1. Kemudian dilakukan operasi seperti tadi yang sebelumnya, maka didapatlah hasil seperti tabel berikut ini. Selanjutnya akan dilanjutkan literasi 2. Berdasarkan dari tabel perbaikan dari iterasi pertama, kita akan menentukan nilai baris dan kolom. Seperti cara pertama, yaitu RI plus KJ sama dengan CIJ. Maka diperoleh tabel berikut ini. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung dari indeks perbaikan seperti tabel berikut. Kemudian didapatlah nilai negatif terbesar X2 Y3. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung dari indeks perbaikan seperti tabel berikut. Kemudian didapatlah nilai negatif terbesar X3 Y1. Maka untuk tabel perbaikan alokasinya sebagai berikut. Selanjutnya menentukan nilai baris dan kolom yang terisi dapat dilihat sebagai berikut. Menentukan indeks perbaikan dari segi 4 yang kosong dapat dilihat sebagai berikut. Karena X4 Y1 memiliki nilai indeks negatif terbesar, maka X4 Y1 sebagai titik perubahan dan dapat dilihat tabel alokasinya sebagai berikut. Selanjutnya menentukan nilai baris dan kolom, maka didapatlah tabel indeks perbaikan sebagai berikut. Dapat dilihat nilai indeks perbaikan semuanya non-negatif atau positif. Maka tabel akumulasi perbaikan di iterasi keempat sudah optimal. Jadi, biaya minimum untuk pendistribusian spare part sepeda motor pada P-Depo Pahala Otomotif adalah $150.775. Teori permainan. Untuk data yang kami gunakan adalah perbandingan Zoom versus Google Meet yang didapatkan dari kuesioner dengan jumlah responden 100 orang. Dapat dilihat datanya sebagai berikut. Di tabel variabel penelitian dapat dilihat perbandingan yang kami gunakan adalah kemudahan penggunaan, kualitas audio dan video, dan fitur dan fungsionalitas. X untuk Zoom, Y untuk Google Meet. Dari tabel rekapitulasi hasil kuesioner dapat dilihat bahwa 59 orang yang memilih kemudahan penggunaan untuk Zoom, 41 orang yang memilih kemudahan penggunaan untuk Google Meet. Selanjutnya 55 orang yang memilih kemudahan penggunaan untuk Zoom dan 45 orang yang memilih kualitas audio dan video untuk Google Meet. Selanjutnya 47 orang yang memilih kemudahan penggunaan untuk Zoom dan 53 orang yang memilih fitur dan fungsionalitas untuk Google Meet, dan seterusnya. Didapatlah tabel matriks payoff-nya. Di sini dilihat bahwa ketika Zoom menggunakan strategi X1 dan Google Meet menggunakan strategi Y1, maka keuntungan untuk Zoom sebesar 18 dan kerugian untuk Google Meet sebesar 18. Ketika Zoom menggunakan strategi X1 dan Google Meet menggunakan strategi Y2, didapat bahwa keuntungan untuk Zoom sebesar 10 dan kerugian untuk
Google Meet sebesar 10 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari hasil optimal untuk keduanya, keuntungan yang maksimal untuk Zoom dan kerugian yang minimal untuk Google Meet. Dengan strategi murni, dengan menggunakan konsep maksimin untuk baris dan minimax untuk kolom. Pertama-tama, dicari nilai maksimum untuk kolom. Didapatlah sebagai berikut. Untuk Y1 18, kolom Y2 18, kolom Y3 32. Dan nilai minimum untuk setiap baris. Untuk X1 minus 6, untuk X2 6, dan untuk X3 14. Maka dapat dilihat untuk nilai minimax atau nilai minimum dari maksimum pada kolom yaitu 18 dan nilai maksimum untuk minimum pada baris sebesar 14. Karena tidak terdapat titik plana, maka kita akan melanjutkan penyelesaiannya menggunakan strategi campuran. Dapat disimpulkan juga bahwa keduanya akan menggunakan lebih dari satu strategi. Selanjutnya di strategi campuran. Di sini kita akan menghilangkan baris yang menghasilkan keuntungan terkecil untuk Zoom dan kolom yang menghasilkan kerugian yang terbesar untuk Google Meet. Dapat dilihat bahwa sel X3Y1 merupakan penghasil keuntungan terkecil untuk Zoom, dan kolomnya dapat dilihat bahwa kolom Y3 terdapat nilai 32 yang menghasilkan kerugian terbesar untuk Google Meet. Maka di sini dapat dieliminasi untuk baris X3 dan Y3. Didapatlah tabel sebagai berikut. Selanjutnya dicari lagi nilai minimax untuk kolom dan nilai maksimin untuk baris. Didapatlah tabel sebagai berikut. Karena masih tidak terdapat titik plananya, maka dilanjutkan dengan metode analitis. Yang pertama, ditinjau dari Zoom. Jika peluang Zoom menggunakan strategi X1 adalah P, maka peluang menggunakan strategi X2 adalah 1 kurang P. Selanjutnya, jika Google Meet menggunakan strategi Y1, maka peluang keuntungan Zoom adalah, didapatlah persamaan sebagai berikut. 18pi ditambah 14 kali 1 kurang pi sama dengan 4pi plus 14. Untuk persamaan pertama. Untuk kedua, yang selanjutnya, jika Google Meet menggunakan strategi Y2, maka peluang keuntungan Zoom adalah, didapatlah persamaan berikut. 10pi ditambah 18 dikali 1 kurang pi sama dengan 18 dikurang 8pi. Untuk persamaan kedua, strategi optimal untuk Zoom diperoleh jika persamaan pertama sama dengan persamaan kedua. Dapat dilihat bahwa persamaannya sebagai berikut. 4pi tambah 14 sama dengan 18 dikurang 8pi. Maka didapat nilai pi sama dengan 1/3 atau 0,33 atau 33,3%. Jadi peluang Zoom menggunakan strategi X1 adalah 1/3 dan menggunakan strategi X2 adalah 2/3. Jadi keuntungan yang diharapkan Zoom adalah, kita akan mensubstitusi nilai pi ke persamaan 1 atau 2. Di sini kita menggunakan persamaan pertama, yaitu 4pi plus 14. Maka dapatlah keuntungan yang diharapkan untuk Zoom adalah 15,33. Selanjutnya ditinjau dari Google Meet. Yang pertama, jika peluang Google Meet menggunakan strategi 1 adalah Q, maka peluang menggunakan strategi 2 adalah 1 dikurang Q.
Selanjutnya, jika Zoom menggunakan strategi X1, maka peluang kerugian Google Meet adalah 18Q plus 10 dikurang 1Q. Maka didapat sama dengan 8Q ditambah 10. Yang selanjutnya, jika Zoom menggunakan strategi X2, maka peluang kerugian Google Meet adalah 14Q ditambah 18 dikali 1 kurang Q. Didapat 18 dikurang 4Q. Strategi optimal untuk Zoom diperoleh jika persamaan pertama sama dengan persamaan kedua dari persamaan di atas. Didapat 8Q ditambah 10 sama dengan 18 dikurang 4Q. Maka Q yang diperoleh sama dengan 2/3. Jadi peluang Google Meet menggunakan strategi Y1 adalah 2/3 dan menggunakan strategi Y2 adalah 1/3. Jadi kerugian yang diharapkan Google Meet adalah, selanjutnya kita akan mensubstitusi nilai Q ke persamaan pertama. Didapat 15,333. Jadi kesimpulannya, masing-masing mereka memperbaiki posisi keuntungan atau kerugian mereka. Sum dari keuntungan 14 menjadi 15,33 dan Google Meet dari kerugian 18 menjadi 15,33.